sahabat Ferry Cowboy, kembali hadir sebuah jawaban gua, Gerti Putri dan Ferry Cowboy mengundang bintang tamu untuk bercerita, ya membagi pengalaman hidup untuk teman-teman yang nonton, siapa tahu yang kenal nanti nonton juga, karena kebanyakan orang ini cuma tahu ujungnya aja kan ya. Jadi hadirnya bintang tamu dengan ceritanya, dan ada lo Mas Bro yang bisa merasa dengan sangat tajam. Wow. Bisa membaca hal yang tidak terbaca. Kalau baca yang kita bisa ini kan biasa aja gitu. Tapi lo bisa membaca hal yang tidak terbaca. Nah itu gimana ya caranya tuh? Mau belajar? Enggak. Mungkin Om Dian mau belajar itu kayaknya ya. Om Dian ya mau ya dititipkan karunia kayak Mas Bro gini ya Om Dian ya. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu namanya Andika Reza Polimpo. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan tapi saya agak sakit. Bintang tamu hari ini panggilannya Dika ya. Baru aja ini Cilakdut kemarin. Kenapa Bro? Coba cerita dulu. Saking cintanya sama tanah air. Pas pilpres kebetulan kemarin tadi ya, kita mengabdikan diri untuk tanah air ya kan Bang. Habis Cilakdut ke ini apa katanya ketabrak ciwi-ciwi ya. Mungkin itulah jodohmu mungkin ya. Kata Bang Ferry gitu. Ya, kayaknya kan ketemu Bisa dengan jadi, tidak ya. sengaja gitu. Abis itu tukeran nomor gak? Keburu sakit habis itu ditinggal. Keburu sakit. Tukeran plat nomor, tukeran KTP. Oke. Dika lahir di Sorong. Iya, Kak. 19 Oktober 95. Jadi kita berdua ya, aku sama Mas Bro ini ketemu Dika di sebuah kafe di Jogja, lagi nonton. Habis itu tuker-tukeran nomor dan kita undang untuk jadi bintang tamu. Sebuah jawaban, karena di sebuah jawaban siapa aja yang mau jadi bintang tamunya, ayo. Ya, tidak melihat siapanya, pokoknya yang Bebas mau. lah ya Bang ya. Bebas. Siapa yang mau datang bercerita bebas. Mau. Siapa tahu ada unek-unek yang nggak bisa diceritain kan bisa keluar di sini. Betul. Karena kadang-kadang kalau kita salah, kita pengen cerita, tapi kalau salah tempat ceritanya, Iya. jadi permasalahan baru gitu. Nah kalau lo cerita sama Ferry Cowboy akan mendapatkan solusi. Gitu. Kalau orang Nggak ada yang tepuk tangan. Karena aku pun pasien seperti itu gitu. Oke, jadi Dika ini adalah gitaris. Seorang gitaris ya. Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Kok bisa dibilang seperti itu? Memang seperti itu. Gitaris. Seorang gitaris. Cuma kuliahnya kuliah hukum. Ya. Ya. Sebelumnya tinggalnya di Papua. Ya, Ibu di sana. Domisilinya udah di sana. Domisilinya di sana. Sekarang udah jadi Papua Barat Daya sih. Oke. Nah, itu gimana ceritanya? Dari Papua akhirnya kamu tinggal di sini. Awalnya tuh karena apa? Tinggal di Jogja ya, ini di Jogja. Jadi itu singkatnya itu dari awal pas selesai. Jadi kan pas SMA udah di Manado tuh kan. Nah, selesai SMA kebetulan ada satu kejadian yang sebenarnya tidak diinginkan sih waktu itu. Tapi emang karena mungkin udah jalannya waktu udah mau selesai SMA itu kejadian bapak kecelakaan di Sumbawa, kecelakaan kerja lah. Pas bapak meninggal dari perusahaan dikasih jatah lah untuk
ikut salah satu seleksi gitu bang di salah satu sekolah ternama yang ada di Tangerang. Nah, ketika ke sana kebetulan pas tesnya belum rezekinya. Oh. Akhirnya sama kakak cewekku yang dulu di Jakarta kebetulan kuliah di sana, disuruh main-main ke Jogja. Kebetulan ada ponakan yang kuliah di sini. Nah, udah awalnya mikir cuma sekedar main aja kan ke Jogja. Karena pas waktu itu kakak sepupuku yang di Bekasi bilang ya udah main-main aja dulu biar kamu tahu di Jawa tuh gimana. Nah, mainlah ke sini. Dan yang nggak tahunya, salah satu yang aku nggak tahu ternyata kenapa aku disuruh datang ke sini, didaftarin kuliah sama kakakku. Jadi yang daftarin kuliah? Kakakku. Aku nggak punya niatan buat kuliah sebenarnya, mikirnya mau pulang aja. Dan itu yang nentu, maksudnya daftarin kuliah, terus akhirnya ngambil apa, fakultas hukum. Yang milih juga Kakak. Karena kebetulan dia juga mungkin tahu kemampuan adiknya kalau mau dimasukin teknik mesin atau apa, paling kalau dibongkar motor gitu bang biasa takutnya bautnya 10 pas dipasang jadi 11 gitu. Sama kalau mau dimasukin ke hukum bisnis atau ekonomi gitu dia tahu juga nilai matematika adiknya anjlok, makanya nggak berani dia kalau daftarin bisnis atau ekonomi gitu. Yang dipilih hukum. jadi bukan atas kemauan sendiri Bukan ya? atas kemauan sendiri awalnya. Dicemplungin ke situ, Cemplungin. udah lu kuliah aja di situ. Ya. Dulu semangat awal-awalnya tuh pas lulus SMA mesti pengen jadi tentara, kalau pakai seragam kan enak nih, agak berwibawa dikit lah. Tapi karena kebetulan dari keluarga bapak itu kebanyakan dari kepolisian, orang polisi, ada ponakannya bapak waktu itu pangkatnya lumayan, disaranin masuk polisi. Cuman karena kemauan hati itu nggak pengen ada di situ dan pengen masuk TNI, tapi ibu nggak setuju, akhirnya nggak jadi. Berangkat ke Jakarta itu ikut tes, nggak lolos, dilimpahin ke Jogja. Ternyata di Jogja dengan segala yang aku nggak pikirin bahwa nanti kuliah di Jogja apa gimana, kejadian kuliah. Dan pas minta pulang udah nggak boleh, di sini aja. Udah berjalannya waktu akhirnya mikir bakal susah hidup di Jogja, tapi semakin kesini ketika disuruh pulang malah nggak mau pulang. Kebalikannya malah udah terlalu nyaman di Jogja. Malah senang tinggal di Jogja ya? Malah ya? sampai bertahun-tahun di Jogja. Oke. Cita-cita tadinya pengen jadi TNI. Ya. Oke, pengen jadi TNI, terus akhirnya masuk kuliah hukum, ya kan? Tapi ketemu Loni sebagai gitaris. Nah, itu gimana tuh? Mulai dari kapan? Apakah dari kecil lo memang suka musik atau ada cerita lain? Kalau musik sih basicnya keluarga nggak ada yang pemain musik atau musisi gitu yang Nggak ada. berkecimpung langsung di dunia musik, nggak ada sih. Kebetulan waktu itu juga pas aku belajar gitar awal-awal itu gara-gara mau ujian nasional. Kalau dulu kan zaman ujian nasional, sebelum ujian nasional masih ada ujian sekolah itu kan. Jadi ada pilihan waktu itu. Nah di kesenian cuma ada 3 pilihannya, main gitar, main suling, sama nyanyi. Aku lihat dari semua pilihan itu mau ikutan nyanyi udah kebanyakan. Dari 100% kemungkinan udah 70% yang milih nyanyi. Yang 29% lah itu pada milih main suling. Nah aku nggak bisa main suling bang. Akhirnya belajarlah sama omku main gitar yang awalnya cuman ya G, A, C, D, udah 3 itu total. Setelah kejadian itu, setelah ikut ujian, kok minatnya semakin kesini, semakin pengen belajar main gitar. Pas ulang tahun, dihadiahin sama almarhum bapak waktu itu. Dibeliin gitar sama ampli. Kan belum ngerti tuh, merek-merek gitar jadi apa aja dibeli. Langsung dibeliin pertama tuh gitar listrik. Akustik dulu, tapi ada gitar istilahnya abang ngerti lah, kalau gitar sayur istilahnya emang pakai 2 minggu patah. Ya. Ngerti sih. Pakai 2 minggu patah, dibeli itu dulu. Tiba-tiba pas ulang tahun diadain sama almarhum, dikasih gitar. Habis itu ke Jogja, udah sampai Jogja, udah nggak main gitar lagi tuh. Sempet lama nggak main gitar. Sampai Jogja,
sambil kerja awal, Hmm. sambil kuliah, sambil bantu-bantu lah di kafe temen. Nah kebetulan ada live musiknya. Ini salah satu dulu yang bikin aku tertarik main musik lagi gara-gara aku ada ngelihat salah satu band di Jogja. Band ya udah salah satu band legendaris lah bang di Jogja. Istilahnya kalau mau dibilang sepupunya band-band Jogja. Oke, oke. Kok main gitarnya keren banget. Sempat dulu nanya, Mas kalau mau belajar bayar berapa ya atau mau kursus. Cuman ternyata sampai sekarang nggak kesampaian kursus karena belajar otodidak akhirnya. Dengan kecanggihan teknologis, apalagi sekarang kan udah bisa nonton di YouTube tutorial banyak, udah bisa paham. Akhirnya lah. belajar sendiri Ya, dari padahal dari awal cuma lihat orang main, kok keren. Apalagi kan lihat yang gitarisnya gondrong-gondrong, keren-keren ya loh. Cuman sayangnya aku nggak bisa gondrong, Mbak. Kayak Frankie dia. Naik Keriting ya, rambut keriting soalnya. Ya boleh keren loh. Mukanya juga kayak Frankie. Iya. Cuman nggak Salah, asiknya. salah satu gitaris Mas Broni yang namanya band hamburgernya, gitarisnya mirip lo, alisnya tebel, kayak ulat keket, rambutnya kribo. Ya tadi ada yang kita tonton tadi ada dia. Oh yang di video tadi emang. Nah soalnya kan pas lihat yang main-main gitar kan kayak aku lihat gitaris-gitaris zaman dulu kayak Ed Sharani, Ian Antono kan potongan rambutnya tuh keren-keren loh. Kayak kok bisa gini ya rambutnya keren. Nah, Gondrong-gondrong yang kalau iya. ketiup angin. ya gitu sama kan. potongannya dulu kan agak ada yang pendek, ada yang panjang, jadi kayak nanggung-nanggung potongannya. Pokoknya era-era rambut glam rock pada zaman itu lah kan. Nah, itu semakin tertarik lagi pas lihat video klipnya ini. Andromeda, band Andromeda tuh. Yang di pantai itu lagu apa ya lupa aku judul lagunya. Lihat gitarisnya, kok keren juga deh rambutnya. Nah, aku dulu pernah mau iseng-iseng manjangin. Tapi pas dia lagi, pasti orang kalau manjangin rambut itu pas dia zaman lagi panjang tapi nanggung itu loh. Kan agak lucu liatnya. Rambutnya itu tuh nggak turun ke bawah ternyata, ke atas. Dan karena dia ke atas itu, dia mekar ke atas, udah kayak pohon beringin kan. Sering disengin dulu. Jadi kadang-kadang ada yang ngerokok, ditiupin di rambut, rambutmu kebakar, nah kan? Jadi nggak enak di situ malah. Malah dipendekin aja, mau ekspektasi tinggi untuk gondrong. Jadi singkat cerita deh, balik lagi nih ke masalah main musik nih. Singkat cerita gara-gara sering lihat orang main di kafe. Gara-gara sering lihat anak Anak band band. di kafe, nanya ketika mereka pulang, awalnya minjem gitar-gitar temen di sini nih. Kayak belajar, kadang-kadang dimarahin teman gara-gara sampai seminggu nggak dibalikin gitarnya kan. Gara-gara saya dulu nggak punya alat. Akhirnya minjem dulu pas di Minjem. Jogja ini. Minjem, punya temen. Akhirnya kebetulan ada rezeki dari tanteku ngasih uang, aku belilah gitar. Tapi ya karena memang waktu itu belum paham mana instrumen yang bagus, mana yang enggak, aku beli aja. Dengan budget segitu kan paling dapat yang rate di bawah lah. Beli yang sesuai kantong. waktu Sesuai itu. dompet lah. Ketika beli itu pakai main sama. Nah yang lucunya di kampus itu dulu nggak ada komunitas musik pak. Nah terus sampai akhirnya lo bisa main di Jogja ini tuh gimana? Nah itu karena dulu awal main sama ada beberapa teman di kampus, kita punya inisiatif pengen buat UKM musik. Cuman ternyata di kampus itu nggak didukung sama teman-teman yang lain, lebih ke akademisnya yang diangkat. Oh. Lebih ke akademisnya yang diangkat, jadi nggak ada komunitas musiknya sama sekali. Cuman aku sama teman-teman ini tetap jalan, main di beberapa acara di kampus sama event-event kecil-kecil di luar, ikut-ikutan coba kayak lomba-lomba gitu. Ada beberapa kampus dulu buat kita coba ikut dari situ. Teman-teman pada sekarang ya, teman-teman bandku awal yang di kampus itu udah pada kerja formal semua, Udah lulus abis itu bubar gitu ya? udah pada vokalisnya pulang, udah berhenti di situ. Singkat perjalanannya ketemulah sama 2 orang temanku. Tanpa sengaja ini kita ketemu. Punya visi misi yang sama kesenangan yang sama. Buatlah band satu lagi, formatnya bertiga. Aku gitar sambil vokal, basisku dari NTT namanya Adi, sama drummerku namanya Gigi. Tapi bukan giginya Raffi Ahmad, Bang. Dia drummer cewek.
Nah, mainlah kita bertiga. Aku pikir bakal jadi nih karena unik kan formasinya bertiga doang, bawa dengan genre yang agak berbeda. Nah sih kalau nyebut orang nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa sih. Soalnya waktu itu kita sering suka. Aku kebetulan sama basisnya itu fanatik waktu lihat Gugun Blue Shelter. Apalagi lihat Gugun main gitar lebih seneng lagi aku. Gondrong kan waktu zaman gondrong. Keren nih. Sampai dulu waktu dia konser di Play On bela-belain pinjam uang buat beli tiket. Hari nonton ada fotonya sama Gugun ya, seenggaknya walaupun mainnya nggak sebagus dia tapi udah ketemu lah sama Mas Gugun dan sempat foto bareng. Jadi influencer buat aku juga dia ketika main gitar. Nah bertiga itu main di kafe-kafe di Jogja Iya, ya. sempet lah. itu ya. Sempat kita bertiga tuh main di kafe namanya sekarang udah jadi Mucho Cafe, dulu namanya Kuba Libre. Terus sempat main di daerah Parangtritis juga di Made Cafe itu sempat. Akhirnya sering berjalannya waktu mereka juga harus ya kalau istilah kerennya anak Jogja mereka juga harus ditarik dealer balik ke kampung masing-masing. Jadi tinggal aku sendiri Bang. Tapi sebelum itu aku sama basisnya punya proyekan, aku bantuin bandnya mereka di Made juga, band reggae. Nah akhirnya sampai sekarang tinggal aku sendiri yang ketinggalan di sana, yang lain udah pada pulang, aku sendiri yang tinggal ngelanjutin itu. Sekarang masih sama band apa namanya? Yang Atau sendiri aja? masih sama band yang reggae itu, yang Marasta itu. Walaupun jadi Marasta itu singkatan, katanya dulu itu dibuat dari nama daerahnya teman-teman yang temanku ini yang basis ini. Jadi Marasta itu namanya singkatan dari Manggarai Rasta. Nah, Manggarai itu salah satu kota yang ada di NTT lah. Itu makanya dikasih nama Marasta. Nah, sekarang anak-anaknya udah pulang, tinggal aku sendiri yang lanjutin. Jadi itu kayak band generasi turun temurun udah dari tahun 2011 kalau nggak salah band itu jadi 2011 apa 2007 lah. Udah lama tapi dilanjutin sama kita. Nah sekarang kebetulan tinggal aku sendiri dan kebetulan orang luar bukan dari Manggarai langsung, cuman sampai sekarang masih komunikasi sama teman-teman yang udah balik. Seenggaknya walaupun kita udah nggak satu kerjaan relasinya tetap dijaga. Nah, kebetulan tinggal aku sendiri yang masih main band, mereka juga masih main sih tapi di daerah masing-masing. Kalau untuk di Jogja sekarang selain sama band itu paling bantuin beberapa proyek teman-teman. Kalau ada yang minta bantu ya kalau bisa berangkat aku berangkat. Cuman ya dengan segala keterbatasan masih bersyukur sih masih dipercaya sama teman-teman yang lain buat bantuin bandnya mereka. Oke, kan waktu itu kita nonton Dika lagi main ya, pas lagi di kafe itu. Nah, belum tahu nih, belum kenalan sama lo. Tapi waktu itu lo bilang, wih, gitarnya apa mereka? Gibson. Itu Gibson ala-ala lah itu. Ya, itu yang diomongin pertama kali ketika lihat lo. Kenapa Mas Bro tertarik dengan player yang pakai gitar Gibson? Sebenarnya bukan karena dia pakai gitar apa sih tertarik. Antara dia dan gitar itu cocok. Gitu. Oh, karena memilih karakternya Dika. Waktu itu kan belum tahu namanya Dika. Iya, belum tahu, kita nonton. Karakternya dia, tampilan dia tuh pas dengan gitar Gibson. Memang karakter Dika ini gimana? Kenapa akhirnya cocok sama pakai gitar Gibson? Gitu? Dika pribadi yang susah diatur. Ya, agak bener sih Bang. Agak bener. Agak bener aja, jangan agak.
sangat Dika sangat susah diatur. Dia ngatur sendiri. Dia tahu dengan yang harus dan tidak harus dia lakukan. Ya, dia tahu dengan yang namanya persiapan. Dia juga tahu dengan yang namanya tanggung jawab. Jadi orang-orang yang tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan pasti susah diatur. Tambah diatur, tambah nggak teratur. Tapi kalau dibiarkan teratur. Nah, orang yang apa adanya, orang yang ngatur dirinya sendiri dan tampil apa adanya, menurutku itulah rock and roll. Atas dasar itulah. Ya, nah gitar Gibson itu menurutku cerminan rock and roll gitu. Kalau Gibson itu main rock rasanya nggak pas, bukan nggak bagus, nggak pas. Kan suara gitar gitu-gitu doang. Nah, cuma namanya tuh mencerminkan. Misalkan Fender mencerminkan apa Ibanez itu kayak metal gitu, kayak power metal gitu. Nah, jadi menurutku tiap-tiap merek gitar tuh mencerminkan genrenya yang pas. Nah, rata-rata pemegang gitar Gibson itu biasanya rock and roll orangnya. Orang kalau mengartikan rock and roll nih ya, kebanyakan kan, kayak, yo bro, what's up bro, yang gimana lo bro, gitu misalkan ya. Urakan itu rock and roll gitu kan, kebanyakan orang menilai. Nah, menurut lo nih, rock and roll yang sebenarnya artinya itu apa? Menjadi diri sendiri itu rock and roll. Tidak jadi diri orang lain. Tidak jadi berpenampilan sesuai dengan yang dia suka, bersepatu sesuai dengan yang dia suka. Jadi ketika tiap orang itu menjadi dirinya sendiri, menurutku itu rock and roll. Terus kenapa akhirnya jadi orang tuh mengira rock and roll tuh kayak, yo bro, mabok. Kebetulan dia apa adanya. Mungkin pada waktu itu sembari mabok, sembari ngerokok. Jadi seolah-olah rock and roll itu ya mabok. Kalau lebih ke persepsi pandangan orang kan pasti beda-beda ya. Iya. Nah, dia tidak cocok kalau secara tampilan dibilang rock and roll. Iya. Perfect. Nah, cuma kejujuran dalam menunjukkan diri itu rock and roll. Itu ya. Jadi hal yang tidak dibuat-buat itu namanya rock and roll. Sekali lagi, hal yang tidak dibuat-buat itulah rock and roll. Gitu. Tuh, catat. Ya bukan ngomong rada kedengaran rada enggak itu rock and roll, bukan. Bukan. Itu kan lebih kebetulan dia apa adanya. Pas lagi ngomong, kondisi pas lagi diajak ngomong lagi mabok. Jadi salah mengartikan. Iya, gitu. Jadi siapapun kalau lo apa adanya berarti lo rock and roll. Karena menjadi manusia apa adanya itu susah. Rata-rata kita ini bersandiwara. Kita sedih tapi kita berusaha untuk tidak memperlihatkan sedih. Kita senang tapi kita tahan diri kita untuk tidak terlihat senang. Kita nggak kuat, tapi kita tunjukkan kita kuat. Terus dikuat-kuatin ya, Pak? Iya, jadi kamuflase. Nah, kamuflase. Jadi orang yang tidak kamuflase, menurutku itu kata lain dari rock and roll. Itulah. Makanya waktu kemunculan slang, ku jelaskan. Saya rasa semua musisi sangat aman bisa membawakan lagu slang. Tapi rasanya tuh tidak akan dapat. Paham nggak? Ya. Padahal sederhana slang itu. Secara permainannya sederhana. Iya. Tapi belum tentu bisa merasakan hal yang sama ketika orang lain yang mainin. Tapi kalau slang padahal lagunya sama. Contoh, misalkan lagu Membumi Terlalu Manis. Kita bawain belum tentu penonton heboh.
Iya. Coba kalau slang, kalau kakak, bukan karena lagunya slang, tapi karena rasanya. Iya. Rolling Stone yang lebih parah lagi, itu mendunia. Saya rasa semua musisi bisa membawakan lagu Rolling Stone. Benar. Tapi bisa nggak di suasana yang sama? Yang kalau Mick Jagger nyanyi itu udah kayak mau pecah panggung tuh penonton. Nah itu jadi rasanya yang tidak dapat karena dibuat-buat. Jadi rasa sebuah lagu itu tidak ada karena dibuat-buat. Karena diselenge-selengein, bukan selengean. Kalau selengean tuh ya kalau mau duduk di tanah duduk aja. Tapi kalau diselenge-selengein tuh nggak suka duduk di tanah Sebenarnya tuh. nggak suka. Ya jijik malah. Tapi didudukin biar kelihatan apa adanya. Sekali lagi, hal yang tidak dibuat-buat itu kata lain dari rock and roll. Tapi hal yang dibuat-buat itu kata lain dari menjijikkan. Tapi aku setuju sih sama pendapat Bang Ferry tadi, karena dia bilang rock and roll itu suatu bentuk dari kejujuran. Ya. Karena kalau yang aku ngomong itu ya apa adanya ketika orang bersikap atau perlakuanku sehari-hari ya udah aku dengan ciriku seperti itu ya udah pola hidupku seperti itu. Ya bener kalau udah bilang rock and roll dalam artian bukan berarti dalam tanda kutip bebas banget ya enggak kita juga tetap mesti mikir ada yang bisa dilakuin yang mana yang nggak bisa dilakuin yang mana, kita masih punya batasan itu. Cuman apa adanya dan nggak memaksakan untuk jadi orang lain ya menurutku ya itu rock and roll. Itu akhirnya yang bikin lo pertama kali pas lihat Dika ini menarik. Iya, pas saja megang gitar Gibson dengan kepribadian seperti itu, terus mainnya aku tidak tahu salah apa benar dia main, tapi menurutku tidak dibuat-buat gitu, tidak disulit-sulitin, tidak digaya-gayain, ya kalau harus ngelit ya ngelit, kalau lagi nggak harus ngelit ya enggak gitu kan. Ada pemain band bukan musisi ya, beda tuh. Kalau musisi itu biasanya nggak dibuat-buat. Kalau pemain band itu kayak festival terus kalau main. Ya, pokoknya ngebukin drum mulu, udah tahu nggak perlu dikebuk gitu, ngerti nggak? yang filin-filinnya kadang-kadang ya. Iya, melodi mulu. Ya kan ada ngelit, ada part-partnya lah. Iya, nah gitu. Jadi segala sesuatu yang pada tempatnya dan tidak dibuat-buat, itulah rock and roll. Nah, gitu. Dia nggak cocok kalau dia kan orangnya perfect, teratur, penuh persiapan. Nah, gitu. Nah, tapi dia menunjukkan ini aku, dengan segala kelemahan dan kelebihanku, ya itulah rock and roll. Ya biar pemirsa tahu kan, dan sampai biar kalau tidak salah persepsi. ya karena kalau bro peace kan, nah itu kan bro, santai aja bro dalam hidup bro, tenang ya. Tapi habis itu masuk kamar nangis. Udah gitu. Kelemahannya cuma satu kalau di Kane, nggak percaya diri. Ya itu, aku ini tuh masih agak kurang percaya diri. Nggak pakai agak kalau nggak percaya diri itu. Ini sekedar ilmu buat lo. Buat semuanya, buat semuanya. Lo, pembelajaran juga buat teman-teman mungkin ya. Iya, buat lo dan buat semua teman-teman di luar sana. Sehebat apapun skillmu, secerdas apapun dirimu, sekeren apapun penampilanmu, kalau lo tidak percaya diri, tidak akan jadi apa-apa. Benar. Nah, jadi nggak pedean mulu. Karena ini agak korelasinya memang kena langsung, karena yang dibilang Bang Ferry ini aku beberapa kali main ya sama karena mungkin ya aku ketika main sama orang lain dan bukan itu panas. Di luar dari ini Bang, misalnya Rana yang biasa aku bawain, misalnya JMB atau apa, ketika aku mainnya takut, dia bilang udah ngapain takut pede aja di genjreng aja, ngapain takut.
Apa sih yang bikin kamu takut? Kalau salah diperbaiki, kalau kamu benar ya udah nggak ada yang ngarahin. Memang kadang-kadang masih agak Bukan ya, agak sih lo lebih keterlaluan. kurang percaya diri sih Bang. Nah ini apa sih penyebabnya, khususnya buat Dika ya, terutama secara penampilan, secara skill, ada gitu, punya, mumpuni, tapi nggak percaya diri. Nah itu penyebabnya apa? Dika terutama. Kalau aku pribadi ngerasanya ini mungkin Bang. Ya, nanti ku jelaskan. Kalau aku Gimana? pribadi ya Bang. Dari Mungkin lo pertama yang bikin nggak percaya diri. ketika aku bantuin orang itu dengan beberapa genre yang di luar yang aku kuasain, kayaknya terlalu takut dan mikir, wah nanti kalau aku salah nggak dipercaya lagi, nggak dipakai lagi, takut mengecewakan orang lain. Kadang-kadang begitu yang aku Takut salah. yang paling besar faktor terutama takut salah. Nah, itu penyebabnya kan, takut salah. Nah, yang pertanyaannya kenapa takut salah kan? Nah, kan setiap sampai kapanpun, umur berapapun, kita ini pasti selalu di posisi untuk belajar. Ya. Pasti ada hal yang bikin kita belajar apapun itu, di mau di akademik atau secara kehidupan, pasti ada hal yang akhirnya bikin kita belajar. Oh, ini konsultasi ini namanya. Ya, oke. Kalau orang belajar, pasti ada kesalahan. Oh. Tapi kenapa akhirnya orang jadi takut salah? Padahal untuk membangun diri, membangun apapun itu biar jadi besar, pasti melalui kesalahan, pasti melalui kegagalan gitu. Nah, apa yang akhirnya bikin jadi takut? Padahal udah pasti kita ada salah. Nah, gitu. Gini, setiap orang, siapapun pasti ku hargai. Siapapun yang ku kenal, baik yang tidak ku kenal, baik yang baru ku kenal, pasti ku hargai. Tapi aku tidak pernah takut dengan siapapun. Aku tidak pernah merasa rendah dari orang lain. Karena menurutku antara diriku dan orang lain itu sama aja. Yang membedakan tuh tekadnya. Akal, dia punya akal, aku punya akal. Dia punya hati, aku punya hati. Aku pernah salah, dia juga pernah salah. Aku ini orangnya cengeng, dia juga pernah cengeng pasti. Aku ini orangnya gampang nangis, aku pernah nangis. Pasti dia juga pernah nangis. Aku pernah nggak punya duit, dia pernah juga nggak punya duit. Aku pernah patah hati, dia juga pernah patah hati. Jadi aku tidak pernah, semua orang kuhargai, pasti. Karena aku merasa sama dari orang lain, dengan orang lain, makanya kuhargai. Nah, sedangkan orang-orang yang takut tuh menganggap orang itu lebih tinggi terus dari dia. Misalkan idola kita, si A, kita minder ada dia, karena dia besar. Tapi yang kita lupakan, dia juga mulai dari nol. Benar. Mulai dari tidak bisa juga, mulai dari keadaan susah juga. Cuma yang membedakan, tekadnya tetap bulat, nah kita tidak bulat dalam bertekad. Itu yang membedakan ya. Aku pernah dapat juga kata-kata ini dari seseorang. Gitu, itu. Jadi, aku tidak pernah merasa kecil dari orang lain. Karena apapun yang kurasakan, dia juga pasti pernah. Terus bedanya di mana? Ya, aku kok lo malu, kok malu? Ya gue pernah patah hati. Pasti dia jawab, aku juga pernah dulu. Kan? Jadi apa yang membedakan kita dari orang lain? Ya. Yang membedakan kita dari orang lain cuma satu, adalah nasib. Betul, Bang. Nah, apa yang membuat nasib berbeda? Karena tekad dan keinginannya beda. Dia konsisten, kita tidak. Dia disiplin, kita tidak. Dia tanggung jawab, kita tidak. Dia belajar, kita tidak. Jadi aku tidak pernah mengagumi siapapun.
Jadi tekad seseorang itu yang menentukan nasib hidupnya. Tekad itu ditentukan oleh ketika dia tidak merasa rendah dari orang lain. Kalau selalu merasa rendah dari orang lain itu pasti tidak punya semangat, pasti tidak punya, hai aku apalah aku ini. Setiap hari menghukum diri. Nah dia begitu. Itu apa sebabnya gitu? Apa? Ya karena menganggap orang lain itu selalu lebih tinggi dari dia. Itu sebabnya. Menganggap orang itu lebih tinggi. Padahal sama aja kita ini. Yang membedakan tuh hasil. Nah kenapa hasil itu berbeda? Dia rajin, kita tidak. Dia disiplin, kita tidak. Artinya kan secara kepribadian, tiap orang tuh sama aja. Nasib ditentukan oleh tekad. Tapi tekad itu tidak akan ada kalau kita selalu merasa rendah dari diri orang lain. Nah dia selalu merasa rendah. Makanya dia cari posisi aman mulu. Ibarat nyanyi dominannya reggae, kalau bisa reggae aja deh. Ujungnya bosan. Tapi untuk mencoba di luar itu tidak ada keberanian. Padahal ilmunya kan sederhana. Allah bisa karena biasa. Nah, sudahlah merasa rendah dari orang lain setiap saat, enggak rajin pula. Tambah. Nah, masuk sumur. Sama nyungsep. Cemplung. Nah, itu. Padahal secara otak dia cerdas. Secara otak nyampe, mau nyanyi, mau main gitar lagu apapun. Tapi, sudahlah. Rasanya jauh lah aku untuk nyampe seperti dia. Sedangkan aku ini siapa, orang tua aku seperti apa. Nah setiap hari kita menghukum diri. Setiap hari kita meremehkan diri sendiri. Setiap hari kita menghinakan diri sendiri. Tapi kalau dihina orang tersinggung. Padahal tanpa sadar menghina diri sendiri tiap hari. Aku siapa? Nggak mungkin aku dapat cewek secantik itu. Sedangkan aku ini siapa? Jadi lemah. Jadi karena selalu melihat orang lain lebih tinggi. Sedangkan Tuhan saja seluruh hambaku itu sama. Lo juga kadang nggak pedean. Sama. Kalau aku ini kelebihan percaya diri. Kalau mau malu aku jalan nggak tegap. Badanku pendek. Tapi tiap aku nyanyi keren. Ya diakui atau tidak? Akuin. Iya. Kan lo lihat gue nyanyi. Setiap gue nyanyi selamat malam, Udah heboh. Heboh. Kalau lo apalah aku ini. Tapi emang iya. Kan gue pun gugup nyanyi bareng sama lo. Dika lo yang main gitar ini, tapi aku segini aja bang ya. Dalam hati pula, gimana kalau salah ya. Sedangkan Bang Peri ini Nah, kita selalu memuji orang lain dalam hati kita. Di saat yang sama kita selalu merendahkan diri sendiri. Itu penyebab ketidakpercayaan diri. Selalu melihat orang itu lebih tinggi dari kita. Makanya begini, jadi manusia itu janganlah merasa lebih tinggi dari orang lain supaya tidak sombong. Jangan pernah merasa rendah dari orang lain supaya tidak terhina. Aku sama. Kalian mah harusnya tuh sakit hati semua mama gue nih. Gue badan pendek, jalan nggak tegap, nyanyi bukan penyanyi yang bernada. Lo tahu sendiri lah, gue nyanyi kayak ngomong. Tapi kalau gue selamat malam semua tepuk tangan, Kalau lo dengan Birgi enggak? Silakan Dika, silakan Birgi. Gimana ya? Gimana kalau? Nah, inilah konsepnya. Karena lo merasa lo menganggap orang di sekitarmu tuh sangat luar biasa, sedangkan lo menganggap dirimu sendiri itu rendah. Nah jadi mulai detik ini janganlah pernah merasa rendah dari orang lain agar dirimu semangat, dan jangan pernah merasa paling tinggi dengan orang lain agar dirimu tidak merendahkan. Nah, itu ilmu ini ilmu. Penyakitmu itu doang, makanya karirmu tidak berubah. Otakmu nyampe. Ya pasti di pikiran lo gimana ya caranya kan? Enggak, kalau lo yang benar, perkaranya satu yang dibilang mau Ferry, itu semua udah kena dari tadi, makanya aku udah bilang
dalam hati ya benar juga yang dibilang Bang Ferry, terlalu lama mengukuh diri sendiri dengan mikir aku nggak bisa lebih dari dia, padahal sebenarnya aku pun harus bisa. Bukan harus bisa, pasti bisa. Yang penting punya kemauan Bener. enggak. Aku bisa kayak dia itu loh, maksudnya Iya. atau sama kayak orang lain. Harusnya lo tuh ketika ngeliat gue nyanyi, lo harusnya berhenti main gitar, malu. Bang Ferry, kayaknya keren lagu gue, tampilannya dari Bang Ferry. Terus kalau nyanyi kayaknya bagusan gue deh secara intonasi. Tapi kok kenapa dari tepuk tangan nih? Karena ini gue dalam hatiku. Lo senang tonton, lo gak senang pergi aja. Kalau Bang kita yang gue salut dari lu sih, secara pembawaan. Hei, harusnya gue malu. Jangankan untuk nyanyi, dia cantik banget. Bukan gue muji. Nah gue pendek ya, jalan gak tegap, tapi gue kalau lo pasti malu. Gue mah siapa? Gue mana orang susah. Setiap hari lo menghina dirimu. Apa sih dasar-dasarnya? Karena ini kayaknya penyakit banyak orang ya. Dasar utamanya. Iya. Karena dari kecil kita selalu ditakuti. Awas kalau gini nanti Ya. gini, awas kalau gitu nanti gitu. Udah jadi stigma lah. Iya. Ditanam sama Akhirnya stigma. tertanam. Tertanam ketakutan Iya. mulu. Akhirnya mentalnya jadi Awas ya Takut nak, terus. awas nak ya kamu di rantauan tuh nanti gini-gini. Awas nak ya jangan sampai gini-gini. Awas nak hati-hati ya dengan orang awas. Iya. Nah itu terus. Nah kebetulan aku tipe orang yang nggak kayak gitu. Ini menurutku antara kapasitas pemikirannya. Iya. Kan segala sesuatu itu bisa kita capai Iya. berdasarkan kapasitas kepemikiran. Benar. Nah, kapasitas pemikiran untuk bermain gitar itu sangat luas. Tapi ketakutanmu yang menjadikan Mengalahkan, dirimu iya. tidak jadi apa-apa sampai detik ini. Benar. Terlalu takut dihukum dengan kata. Iya, kamu yang salah. menghukum memang siapa? Benar lah. Per, lo jelek nyanyi ya nggak usah dengar. Iya. Lo pergi aja. Benar. Ngapain gue mesti? Terus suatu hari Birgi, Mas Bro ayo nyanyi. Enggak lagi, kemarin gue nyanyi dibilang jelek. Berarti kan gue nggak bagus. Mulai hari ini gue berhenti nyanyi aja. Emang yang nilai gue itu siapa? Benar. Sehebat apapun dia tidak berhak merendahkan. Apalagi dia bukan siapa-siapa. Iya. Seperti ku bilang, tiap orang ku hargai. Benar. Siapapun, lo berasa nggak ku hargai? Iya, Bang. Tapi aku tidak pernah takut dengan lo. Aduh, Dika pintar nyanyi gugup enggak aku. Orang yang Jadi, paling benar. tidak bersyukur di muka bumi ini adalah orang yang menghinakan dirinya sendiri tiap hari. Betul. Setuju sama itu. Karena ya benar, aku pernah curhat sama ibu. Kebetulan ibuku ini ibadahnya memang agak kuat tuh Bang. Terus dia sempat ngomong, aku jarang banget aku teleponan sama ibu terus pengen cerita karena takutnya dia kepikiran apa gimana anak ini lagi ada masalah apa. Pernah ngomong sama ibu telepon. Dia cuma bilang, kamu itu lakuin aja apa yang baik, bersyukur. Walaupun dalam keadaan kamu nggak punya apa-apa, kamu percaya nggak percaya, coba kamu buka. Kalau aku kan Kristen tuh, Bang, dibilang sama ibu, kamu buka kitab itu, kamu cari di situ dibilang, mintalah, maka kamu akan diberi, tapi dengan satu catatan, ketika kamu udah dikasih, jangan lupa bersyukur. Nah, ketika kelemahannya kamu, ketika kamu udah dikasih, kamu lupa bersyukur sama satu. Jangan pernah tinggi hati, iri hati atau dengki sama orang lain. Itu dibuang jauh-jauh. Karena setiap, walau sebesar apapun pencapaian kamu, ketika kamu masih menyimpan iri hati, amarah atau dengki sama orang lain, Hancur. nggak bakal jalan. Karena kamu cuma dimakan sama amarahmu sendiri. Iri dengki ku jelaskan. Kenapa ada iri? Kenapa ada dengki?
iri itu kan karena merasa tidak mampu. Iya, Bang. Dengki itu kebencian yang dalam Iya. karena tidak mampu. Penyebabnya karena kita merasa rendah dari Iya, orang lain. benar. Makanya iri dengki. Ketika kita merasa paling tinggi dari orang lain, kita pasti sombong. Iya, Nah bagiku kita ini sama aja. benar, Bang. Bagiku, aku tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Sebenarnya kalau orang yang nggak pede sebagai penyanyi atau pemain musik itu harusnya malu sama gue. Gue jalan aja nggak tegap, lo bisa lihat. Dan aku tidak pernah malu. Tapi terbukti begitu gue nyanyi, langsung kayak bangun tidur semua player. Sedangkan lo main sepintar itu tapi bukan mikirin isi lagu. Bukan. Isi lagu ini menceritakan tentang cinta, kan harusnya begitu. Gitaris itu mulutnya adalah gitarnya, Ya, kan? Nah dia nggak akan ngerti isi lagu ini, sehingga nggak ada rasanya. Karena gimana kalau aku salah ya, gimana ya? Sedangkan siapa sih yang menilaimu? benar. Nah lo menghina diri sendiri tiap hari. Birgi juga Ketakutan yang tak bikin kita jadi beralasan, galau, Bang. Betul. tak beralasan, tak beralasan. Takut mulu, takut mulu, takut mulu. Nah, takut itu melahirkan dua hal. Kalau enggak jadi down, Iya, kalau enggak jadi ngamuk-ngamuk. betul. Betul. Nah, ujungnya nggak jadi apa-apa. Aduh Tuhan, mau berhenti aja aku hidup. Nah, udah kayak paling menderita sedunia. Nah, lo cerdas, tapi rasa takutmu yang menghambat kecerdasanmu terhadap orang lain. Yang penting lo nggak jahat. Betul. Itu sih yang memang harus selalu dipegang prinsipnya. Ya benar. Jadi pembelajaran tersendiri ketika aku dengar kata-kata abang, yang penting lu jangan merasa, kalau lu merasa lebih dari orang lain bakalan jadi sombong. Misalnya rasa lu lebih di bawah orang lain, ya berarti balik lagi ngomong diri lu sendiri. Iya. Tiap hari kita tuh dari sejak tidur sampai dari sejak bangun tidur sampai tidur tuh menghina diri terus. Apalagi aku nih, nasib hidupku begini, aku kadang gitu. Kalau aku tuh enggak. Kalau Benar lagi. kalau Nunggu salahnya nggak pernah. Woi. nah kalau aku tuh gini Dika. Makanya sebuah jawaban ini kubuat untuk begini. Karena kalau aku datangnya orang curhat tuh capek. Benar, Bang. Mending orang aja keundang di sini. Karena ini salah satu contoh yang parah. Karena ya kalau ini sih Bang, aku juga Lo kubantah dulu. Iya. Lo aja aku dengan Birgi mau jadi vokalisnya. Alasannya ya ketemu teman-temanku biar enak ngomong. Padahal alasan yang benar kira-kira pas enggak, cocok enggak, nanti mainnya di mana, takutnya tidak sesuai ekspektasi, kalau untuk masalah ekspektasi sih aku main aja Bang. Cuman itu yang aku bilang sih, karena aku masih nggak enak sama anak-anak itu. Kamu kan proyekan bareng tuh. Ya enggak, selagi itu baik kenapa enggak? Iya. Nah lo tuh berhentilah menghinakan diri sendiri, nggak udah. Lo satu kosan aja sama Birgi. Biar bertukar pendapat tiap hari, benar nggak? Itu tuker salah juga berdua ya, itu tuker. Gak ketemu solusinya. Iya, dia satu kosan dengan Birgi, gimana? Gak ketemu solusinya. Birgi menceritakan penderitaannya, Aku sama juga. menceritakan penderitaanmu. Nah, solusinya gak ketemu orang. Iya. Nggak ada. Itu kalau motonya pengarahan berarti itu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya. Bikin masalah baru, bro. Nggak usah. Iya. Tapi aku potong dikit sih Bang, maksudnya awalnya kan pas kita ketemu dua orang hero tuh aku jarang kan Bang, kadang-kadang mau cerita ke orang. Nah kadang-kadang tuh aku di satu sisi paling cuman nulis di sosmed, tapi kadang-kadang kan jadi lucu juga. Waduh, segini kok masih lucu di sosmed. Tapi gak sampai yang marah apa gimana Bang, paling kenapa ya aku kemarin mikir siapa yang bisa
ketemu enak, biar bisa ngobrol. Jarang banget kalau Bang dapat. Nah, ketika Abang nawarin kemarin, aku pikir kan kita bahas cuma seputaran profesi kerja di Jogja. Tapi sampai sini ternyata ada beberapa hal yang Di luar itu. di luar itu juga aku ceritain karena ya aku mikir ya buat apa yang selama ini aku simpan kalau nggak aku ceritain jadi pahit di hati juga kan Bang. Makanya aku ceritain aja sama mana tahu aku bisa dapat solusi atau apa kan dapat masukan yang baik. Itu yang aku bisa serap dari kata-kata Abang tadi kan seenggaknya aku udah bisa belajar bahwa bener juga ya selama ini terlalu lama menghukum diri sendiri, terlalu lama terlalu takut sendiri. Karena bener banget jadi kamu Ferry. Kamu dari apa kalau lu takut terus? Iya. Dalam main gitar lo nyakiti orang nggak? Enggak. Dalam main gitar lo bikin malu orang nggak? Misalnya kalau jadi Intinya dalam main gitar tidak merugikan orang. Nggak. Nah dasarmu takut apa? Karena lo menganggap orang lebih hebat dari lo. bener Bang. Nah orang yang hebat itu juga tadinya berjuang sama kayak lo dari nol. Tapi dia percaya diri, lo enggak. Nah ini nih yang ngebikin gak jadi tentara mungkin belum berperang udah mikir mati duluan. belum juga tembak-tembak udah mikir aduh kalau mati gimana ya? Nah itulah sebuah jawaban dibuat untuk membuat mental tiap orang tuh menghargai Bangkit. dirinya sendiri, menghormati dirinya sendiri. Nah lo setiap hari setiap hari lo selalu merasa seperti orang yang punya nasib yang paling sial di muka bumi ini. Bener lagi. Gitu. Nyamain aja kayak gue. Ya ini makanya aku sarankan satu kosan. Agak ketemu solusinya Bang. Ya karena kata orang negatif positif gitu. Setiap kali aku bangun tidur ketemu Kak Birgi, Kak, gue punya masalah. Sama, gue juga punya masalah. Kak, Sama bro. sama. Aku juga punya masalah. Lo punya masalah apa? Gue punya masalah ini. Sama, gue juga masalah ini. Ada. Aduh. Gak ketemu solusinya kan? Makanya lo diakui atau tidak selama di Jogja ini kayak kodok dalam tempurung. Di situ aja. Sampai di titik gue mesti melakukan apa ya biar hidupku berubah. Sebenarnya bukan harus melakukan apa. Percaya akan kapasitas dirimu itu. Berarti kalau bahasa kerennya fish in the pool ya Bang? Nah, Ikan dalam pola lah kan kalau kata lagu. itu. Itu aja sih kelemahanmu yang menghancurkanmu. Setiap hari lo menghukum diri, menghina diri, merendahkan diri dan menjerit-jerit ke Tuhan. Kalau Tuhan jawab langsung, hei Dika, dirimu adalah hambaku yang berakal. Hei Dika, dirimu adalah hambaku yang punya hati. Hei Dika, dirimu adalah hambaku yang punya skill. Nah kenapa lo takut? Karena melihat orang. Karena merasa orang selalu lebih hebat dari dirimu, sehingga engkau tidak punya kepercayaan untuk menjadikan dirimu bernilai. Mencuri baru salah, menghina baru salah. Itu penyakit yang paling menghancurkan ketidakpercayaan diri. Penyakit. Benar sih Bang, kurang percaya diri karena ya Banyak orang. udah apa yang udah dikasih ke misalnya yang dikasih ke aku kan belum tentu dikasih ke orang lain. Ya iya. Nah, aku udah dikasih kok masih. Nah kalau lo Kurang sebut begini, bersyukur. ini alasan tiap orang nih, tidak hanya lo, siapapun. Ya gimana gua nggak negatif, gimana gua nggak pede, gua berteman dengan orang-orang yang selalu menilai, memvonis, menyalahkan. Kita tidak bisa keluar dari lingkungan itu, tapi jangan terpengaruh. Gue. Ya. Nah dia nih kelihatan dari cara duduk, cara ngomong tuh gak jadi gini Mbak. Tadi kan kita kedatangan bintang tamu seorang gitaris
bisa jadi dibilang gitu dong. Nah itu kan tanda nggak pede. Ya gue gitaris. Ya kan? Tapi kalau percaya diri, gue gitaris. Soal gue main jelek, main bagus, terserah. Terserah. Mau dengar, mau kagak. Yang penting gue nggak merugikan lo. Benar. Lo suka lo dengar, kalau nggak suka ya wes. Iya. Kan? Lo mestinya terhina oleh gue. Gue jalan aja nggak tegap, badan pendek, ganteng juga kagak. Tapi kok gue keren ya? Nih berubah karena rasa malu gue. Iya. Ya, karena dulu ya itu sama ngerasa paling ini, paling itu, paling menderita, paling sedih. Begitu kenal Mas Bro akhirnya jadi tahu bagaimana kehidupan Mas Bro ini, permasalahan yang dihadapi, akhirnya malu sendiri. Nggak ada seujung kuku, tapi ngeluhnya udah ampun-ampunan gitu kan. Iya, sebenarnya kalian tuh tiap hari ngukum diri. Benar. Aduh, Bener sih. gimana ya? Apalah aku ini main gitar begitu-gitu aja. Tapi kalau lo belajar terus tanpa melihat keadaan dan kondisi, kalau memang itu pilihan hidupmu, ada jalan pasti. Sibuk ngelihat orang. Sih kadang-kadang aku mungkin ya bang terlalu, bukan mungkin lagi, tapi emang udah kenyataannya ya bang, terlalu menilai orang lebih, kadang-kadang sampai menghukum diri sendiri bahwa udah posisimu cuma di situ aja, nggak bisa lebih. Padahal ya kita belum coba untuk explore lagi, atau seenggaknya kata abang bilang berani aja jadi diri Terus sendiri. ini ketakutan selanjutnya, tapi kalau gue nggak terima nanti gue nggak ada kerjaan lagi. Nah akhirnya terima walaupun makan hati. Benar. Nih main dibayar tak sewajarnya misalkan, tapi ditolak. Terus teman ngomong nggak bersyukur bro. Kalau terhina mbok tolak. Yang disebut rezeki itu hal yang menyenangkan. Namanya juga rezeki. Iya. Nah ini rezeki kok menghina, jadi terhina. Itu bukan rezeki namanya. Rezeki itu sesuatu yang menyenangkan, apapun bentuknya. Sehat selalu, nah itu rezeki. Menyenangkan kan? Badan tidak sakit, terus makan enak. Iya. Jadi makannya enak, itu rezeki. Berada di sebuah tempat yang menyenangkan itu rezeki. Mendapat uang tapi hati senang itu rezeki. Kalau tidak senang itu bukan rezeki, itu penghinaan. Udah bro, kita ambil aja bro, daripada bro jangan. Tapi begitu ngidupin motor, aduh, ini rokok dulu apa bensin dulu? Bensin dulu nih. Masa ya Allah Tuhanku, hidupku kok gini-gini aman. Kalau Tuhan jawab, ya lo selalu merasa rendah dari orang, makanya jadi begitu. Benar lagi. Iya lo kan begitu. Iya bang. Ya benar sih. Tidak pernah lo berangkat dari rumah tuh dengan badan yang gagah. Kalau main musik tuh, tak main musik gimana, karena selalu merasa kecil. Jadi serba. Nah bagaimana penonton akan terhibur? Diri sendiri aja udah. Iya, kita sendiri aja nggak bisa ngasih energi positif ke kita. Betul. Jadi di musik itu ada yang namanya soul. Iya. Feel, soul. Itu muncul kalau kita senang. Bener bang. Tapi, aduh, kurang ajar ini yang punya kafe. Nggak tahu apa. Ya gimana ya kan gitu. Dan itu bukan kafenya yang salah. Kita hanya, aku nasihati anakku jangan pernah mencari kerja. Waduh, kata anakku, gimana caranya? Jadilah orang yang punya skill mumpuni. Nanti orang yang mencari. Nah lo sampai otakmu. Ini lebih lagi. Masa nyanyi sama gue gugup? Karena ketakutan aja sih kak kita itu. Iya. Padahal harusnya aku yang takut. Waduh cantik banget, Birgi tinggi, sedangkan aku. Tapi memang kenyataannya waktu itu gugup. Tapi aku masih bodoh lah, Birgi gue. Iya. Kalau dia malu, tidak usah main sama gue. Itu yang harus dipegang sih. Karena awal dulu tuh paling aku mikirnya
aku jadi aku aja, lu nggak usah jadi orang lain. Nah ketika abang ngomong tadi, lu masuk di circle yang dimana orang selalu menghakimi lu salah atau gini-gini, lu jangan kecemplung di situ, udah. Kayak walaupun kecemplung jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh, maksudnya mikir, udahlah ketika dia ngomong, Ya masa bodoh. Bodoh, lu jadi diri lu sendiri aja, Iya. nggak usah ngikut. Karena yang menilaimu juga punya masalah yang Iya. sama. Bener. Kecuali kalau dia sempurna. Sekarang aku mau tanya ke kalian semua. Satu dunia ini, ada nggak yang berani tunjuk tangan, aku sempurna? Satu dunia, jangan satu Indonesia. Nggak ada ya, Bang. Nah, kalau itu tidak ada, berarti sama aja Iya. gitu ini. Ya karena kalau mau dibilang sempurna sekelas, kalau sempurna pun orang kaya nggak bakal ngeluh kan, Bang. Orang kaya aja ngeluh kadang-kadang. Iya, nah. Hidup udah uang banyak, udah bingung mau habisin kemana, tapi kok masih ada yang kurang ya. Nah, terus kenapa kita takut? Nah itu dia. Banyak yang mengira kalau secara penglihatan, wah dia orangnya keren, mungkin punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, menganggap apa yang kita lihat itu pasti dia orang senang. Akhirnya jadi ngerasa kecil, kita nggak punya apa-apa. Orang yang ada di situ, misalkan orang yang kaya, punya semuanya. Fasilitas dia punya, keluarga dia ada, pokoknya semua lengkap. Tapi pun akhirnya hampa. Iya. Berarti kan apapun kondisi hidup itu nggak menentukan orang itu Senang atau tidak? senang atau tidak. Banyak banget yang sekarang ini merasakan hidupnya hampa. Baik yang kaya raya maupun yang nggak punya apa-apa. Iya. Itu pertama sebabnya apa? Yang hampa itu. Ya, sebabnya apa? Terus semua orang pengen bahagia, pengen hidupnya tenang. Harus seperti apa berarti? Kalau kondisi hidup itu bukan penentu. Orang hampa itu kan kalau tidak jadi dirinya sendiri. Oke. Tapi untuk menjadi dirinya sendiri takut. Gitu. Dan ketakutan itu itulah tadi karena merasa orang lain lebih hebat dari dirinya terus. Satu, yang kedua, gini, kalau aku nih, aku aja deh contohkan karena aku nggak kayak orang-orang itu. Ketika aku mau pakai sepatu, aku pakai sepatu yang aku suka. Bukan karena dia yang pakai sepatu, paham nggak? Nah kebanyakan kita ini makan, mempunyai sesuatu, punya keahlian itu karena orang lain. Itu yang membuat kita akhirnya hampa. Akhirnya lama-kelamaan jujur, sebenarnya aku tidak di sini loh. Tapi karena aku sibuk memuja-muji dan ingin jadi diri orang lain, sehingga aku jadi kayak gini. Hampa lah akhirnya, walau banyak duit. Contoh, menurutku darahmu itu darah seni. Menurutku, lo punya kecintaan yang beda terhadap yang namanya seni, terutama gitar. Nah cuma karena dengar ini, dengar itu, akhirnya lo jadi pengusaha. Lo kaya jadi pengusaha, tapi lo akhirnya sadar, aku bukan pengusaha sebenarnya. Nah, membohongi diri itu yang membuat kehampaan. Nah, tapi kalau aku main gitar, belum tentu jadi kaya. Nah, belum udah memponis dulu. Apa benar kalau lo benar-benar punya skill lo nggak kaya? Kan gitu. Jadi intinya Kak, supaya hidup jangan hampa, jangan pernah bohongi hatimu hanya karena ketakutanmu. Nah, gitu. Nah, bagaimana menciptakan kebahagiaan?
menciptakan kebahagiaan. Balik lagi. Jadilah dirimu sendiri. Sesuai dengan apa yang engkau mau. Benar. Selama itu tidak merugikan orang. Lihatlah orang bule, keren-keren. Karena dia jadi dirinya sendiri. Nah kita ini enggak. Lo pakai gitar Gibson misalnya. Pas. Adalah pakai gitar Fender. Keren. Bagus lah ya gitarnya. Wah gue mau beli Fender. Karena keren. Kayak semua orang muji dia. Wah keren tuh. Ini siapa? Keren tuh Dika, Birgi pakai Fender. Nah lo terpengaruh. Apa gue pakai Fender aja ya? Padahal lo paling keren pakai Gibson. Jadi banyak memutuskan sesuatu itu hanya karena melihat orang lain. Padahal apa yang dipakai orang lain belum tentu keren buat kita. Sebaliknya. Jadi jadilah dirimu. Karena belum apa yang belum tentu cocok ke kita ya. Ya tapi lo suka terpengaruh. Ujungnya emosi, ujungnya kesal, ujungnya nggak rajin. Ujungnya males. Itu. Sebenarnya tidak ada manusia ketergantungan terhadap orang lain. Jadi ketergantungan itu karena menghina diri terus. Akhirnya kalau tanpa dirimu aku bukan siapa-siapa. Janganlah tinggalkan aku karena sejak kehadiranmu dalam hidupku tuh nafasku tuh lebih jelas. Ini semua kena nih. Iya. Dari kata-kata Bang Ferry juga. Iya, tolonglah jangan tinggalkan aku. Aku tahu nggak semenjak kehadiranmu nih. Nah yang kita omongin itu jadi belagu. Pasti. Kok tahu Bang? Ya karena bisa baca. Kau sudah kujelaskan, woi. Jadikanlah siapapun mencintaimu. Caranya buat dirimu bernilai. Nah lo menghinakan diri terus. Makanya lo tuh selalu dipandang sebelah mata. Lo ngaku aja. Kira-kira pemain lain sudah tidak ada baru lo. Benar, sering itu terlalu banyak memvonis. Nah mulai sekarang jadikan dirimu bernilai. Siapa? Tidak ada yang bisa bikin kita hebat kecuali kita dan Tuhanmu. Ya. Orang lain mah sehebat apapun penonton, sehebat apapun penonton, tetaplah sehebat apapun penonton, tetaplah yang menentukan itu pemain. Nah lo jadikan dirimu. Nah lo apa-apa, tolong bro, janganlah bro. Seolah-olah kalau tanpa teman-temanmu atau pacarmu lo nggak akan hidup. Iya. Jadi mulai detik ini proklamasikanlah dirimu. Qiyamuhu binafsihi kalau bahasa Arabnya. Berdiri di atas kaki sendiri. Dengan akalmu, dengan hatimu, dan dengan skillmu. Aku bilang, Birgi begitu. Jadikan dirimu bernilai. Orang yang mencarimu. Iya. Dan kalaupun kita berada di ruang lingkup yang selalu mengejek, menghina, memvonis, jangan terkontaminasi. Karena tidak ada tempat nyaman. Tempat nyaman itu tercipta ketika kita tidak terkontaminasi. Lihatlah aku nyanyi itu, kelihatan diriku sendiri. Aku tak peduli. Padahal aku nyanyi di tempat yang memang musisi semua. Nah aku ini orang asing. Aku nggak peduli. Ya kalau lo nggak suka gua nyanyi, lo nggak kesini lagi. Karena ya dari lu sendiri Bang yang lu belajar itu juga sih yang gue lihat. Walaupun baru beberapa kali ketemu tapi seenggaknya kan lu bisa bangun aura orang, bisa ngangkat. Maksudnya ada vibe positifnya lah ketika ketemu lu dari obrolan segala macam. Iya. Dan lo bisa kayak gue. Yang penting jangan menghina terus. Terlalu kelamaan menghukum diri sendiri kayaknya. Iya, orang narkoba akhirnya, orang pemabuk akhirnya. Itu kan karena menghina diri sendiri. Gue mabuk dulu baru pede. Nah, nggak mabuk kayak orang bohong. Nah gue ini enggak. Kalau minum misal kalau apa tuh untuk senang, bukan untuk mabuk. Ini tiap hari ya dia nih. Jadi dia ini suka dari, nah
aku berharap dari sekarang ke depan tidak lagi. Tapi sebelum ke sini, ke belakang, hidup tuh jalani aja, nyenang-nyenangin hati. Benar lagi. Iya, masa? Baik, bersyukur sih Bang, aku pas bisa ketemu kamu, bisa sharing, ketemu Kak Birgi juga. Dalam artian, selama ini yang mungkin aku nggak bisa cerita ke orang lain, akhirnya kan bisa keluar apa yang jadi ketakutan sama ini, kenapa bisa kayak gini, akhirnya kan ketemu jawabannya. Makanya Inilah salah sebuah satu, jawaban. dan nggak nyangka juga kan ketika aku datang palingan, nah kayak kita bahas kan paling masalah kerjaan, masalah musik, tapi sampai sini tuh Ternyata arahnya lain. Nah itu kan aku bisa nilai ketika aku bisa nyaman berbicara sama orang, bisa cerita sama orang, berarti tempat yang benar aku datang untuk ngobrol gitu loh. Karena aku pernah dapat satu quotes gini Bang, jangan cerita ke orang yang nggak mau dengar, tapi carilah teman yang mau mendengarkanmu. Jangan cerita ke orang yang nggak pernah dengar, nggak pernah mau dengar. Istilahnya dia cuma, oh iya, bisa itu udah. Tapi carilah orang yang mau menerima, mau mendengarkan ceritamu, dan seenggaknya memberikan kamu solusi, gitu loh Bang. Nah aku ngerasa benar juga, selama ini ada beberapa yang misalnya kalau tiap kali aku mau cerita, kan jarang cerita sama orang Bang. Paling terkait masalah-masalah pribadi, paling beberapa orang yang udah sering sama aku aja. Nah itu yang aku anggap teman-teman yang selalu balik lagi kayak dia bilang mau Ferry, aku pasti yang dibilang sama mereka itu satu, udah kamu ngapain sih tinggal nyalain dirimu sendiri, jalanin aja. Kalau memang ini hari ini belum dapat, ya besok pasti ketemu atau diperbaiki lagi. Enggak salah itu. Kalau belum dapat hari ini, besok ketemu itu salah. Bangun dirimu. Iya. Kalau mau sampai ke tujuanmu. Terlalu apa ya, terlalu jadi sama diri sendiri aja kaku itu loh Bang. Kalau sekalipun mobil itu bagus, kalau yang nyopir tidak yakin dan tidak ada tujuan, nabrak juga. Betul. Jadi caranya adalah aku bisa. Bukan aku bisa sih. Aku mau jadi gitaris hebat. Nah begitu jadi manusia. Aku mau jadi presiden. Aku mau jadi menteri kesehatan. Aku mau jadi penyanyi. Caranya gimana? Latihan, 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 dan latihan. Cuma itu doang. Sama tekadnya sih Bang ya. Iya, ya tekad itu sudah tekad itu sudah terlihat ketika kita mencetuskan aku mau jadi penyanyi. Nah itu tekad. Karena yang menilaimu belum tentu lebih pintar dari dirimu. Yang merendahkanmu belum tentu lebih rendah dari dirimu. Susah kita nih. Kadang-kadang kita ini hanya teman, kadang-kadang kita ini hanya punya sahabat, kadang-kadang kita hanya punya saudara, kadang-kadang kita hanya punya istri atau suami, tapi tetap aja berasa sendiri. Nah, kalau kita sendiri menghina terus, aduh, Mas Bro, ayo sebuah jawaban. Malas Ji. Loh, kenapa Mas Bro? Bagaimana kalau omonganku salah ya? Bagaimana kalau bintang tamu itu lebih keren Ji? Bagaimana kalau bajunya lebih bagus? Gimana kalau dia kecewa? Tak jadilah sebuah jawaban ini. Tapi ayo kita syuting. Ayo. Lo kok pede banget ya? Gue nyakitin dia juga kagak. Minta duit dia juga enggak. Nah, lo pergi bikin komunitas nggak percaya diri. Gitu. Komunitas nggak percaya diri. Nah, itu. Aku yang melantik nanti. Ini secantik ini aja nggak pede. Ya tadi cerita sama Kak Birgi sebelum kita mulai tadi. Terus Bang memang bener kurangnya aku di situ juga memang sama, terlalu sering menghukum diri sendiri, ketakutan nggak bisa keluar dari ketakutan terbesar itu loh Bang. Nah akhirnya hari ini kan belum dapat jawaban juga aku akhirnya.
selama ini udah lah, ngapain kamu tidur dalam selimut terus? Sekali-sekali tidur nggak pakai selimut gitu loh. Iya. Ya, ya. Kalau abang bilang tadi kan kayak katak dalam tempurung kan, Iya. cuma muter di situ aja. Bahasa kerennya yang tadi fish in the pool itu. Jangan pernah berani keluar dari zona nyaman sebelum ada kepastian. Kepastian itu ditentukan oleh sikap kita, bukan oleh keadaan. Jalani aja, bro. Kalau bilang setiap orang harus berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi dalam keseharian kita juga harus kerjasama sama orang. Kan? Akhirnya ada bahasa gini, saling membutuhkan. Tapi pada akhirnya malah kita jadi saling ketergantungan. Yang tadi lo bilang nggak akan bisa apa-apa kalau nggak ada dia, gitu kan. Sebenarnya apa yang akhirnya kita bikin kita jadi kerjasama, saling membutuhkan sama orang itu sebatas apa gitu? Kalau tiap diri orang itu berkata begini, aku punya nilai, nggak akan tergantung orang lain. Jadi kalau lo mau ngajak kerjasama dengan aku, karena aku punya sumbangsi. Nah itu. Kalau tiap orang memvonis dirinya aku punya nilai, akhirnya tidak akan bergantung dari diri orang lain. Dan bagaimana cara berdiri di atas kakimu sendiri ketika engkau membuat dirimu bernilai? Jadi orang membutuhkan. Aku butuh lo ya. Gini. Nih, analoginya gini, contohnya gini. Lo gitaris, aku vokalis. Kita main berdua. Aku akan bagus nyanyi kalau lo main gitar. Lo bagus main gitar kalau gue bagus nyanyi. Kalau gue nyanyi. Jadi simbiosis mutualisme. Tapi simbiosis mutualisme itu akan terjadi kalau masing-masing dari diri kita itu punya menganggap diri bernilai. Nah, sedangkan lo tidak menganggap dirimu bernilai. Sehingga ya bro, itu benar bang sih. Kalau menurutku ya korelasinya sama sih kayak tulisan di kaosku ini. Iya. Apa tuh tulisannya apa? Tulisannya ini Sito Tumoto Aryang, ini kan semboyannya orang Manado. Nah, kalau dibilang Bang Ferry tadi, lo harus punya nilai dulu. Orang pasti cari lo punya value. Dan lo butuh orang lain juga karena dia punya value sendiri. Iya. Jadi kita saling melengkapi gitu dengan nilai masing-masing kita punya. Karena kayak yang, kalau arti bahasa Indonesia ini kan, Sito Tumoto ini artinya kan manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Nah, ketika kalau aku aja sendiri nggak baik dan nggak menganggap diriku baik, gimana aku memanusiakan orang lain? Itu. Itu jawab sama kata-kata Bang tadi. Iya. Berarti balik lagi sih, selama ini kita mungkin kayak kata dalam tempurung itu bang. Iya, menjadi kata dalam tempurung karena ngejak dirimu lu. Iya. Lalu menghukum diri sendiri bahwa dia lebih bagus dari aku salahnya masih banyak, nggak berani. Sebenarnya ada kan Bang Ferry bilang tadi, jangan berani keluar dari zona nyaman kalau nggak pasti. Sementara kepastian itu karena sikap. Ya, karena kita memastikan kalau gimana kita mau tahu kepastiannya kan bang, kalau kita nggak keluar. Iya. Kalau kita masih di zona yang sama berarti sama. Iya. Langkahnya tetap di situ. Nggak bakal dapat sesuatu yang baru gitu loh. Iya. Nah itu aja masalah hidupmu. Otakmu tidak bodoh. Hatimu juga tidak jahat. Tapi menjadi bodoh dan terlihat jahat karena tiap hari menghina diri sendiri. Apalagi. Benar. Hatinya baik, otaknya cerdas. Tapi nggak percaya diri. Sedangkan kenapa Mas Bro, orang yang kita anggap jahat gitu ya, yang kita anggap semena-mena, tapi mereka lebih percaya diri padahal yang dilakukannya jahat. Ya karena dia tidak peduli penilaian orang. Benar sih. Tolak ukur hidupnya dirinya sendiri. Iya. Gitu.
Dia tidak peduli dengan tanggapan, dia tidak peduli dengan penilaian. Kita harus berkaca dengan mental ya, secara mental ada laki-laki jadi perempuan. Dihina itu kan. Iya. Tapi hidupnya pasti. Karena dia ya hidupku untuk aku. Iya. Yang aku akan tolong kalau aku mampu. Kalau aku tidak mampu ya sudah. Aku akan hargai tiap orang. Orang yang tidak menghargaiku masa bodoh. Iya. Nah itu orang-orang keren tuh. Akan kuhargai tiap orang. Soal orang menghargaiku terserah. Serah bener Bang. Aku akan bekerja profesional. Orang yang tidak profesional terserah. Nah kadang-kadang kita ini lebih terkontaminasi oleh hal negatif daripada ngambil ilmu dari hal positif. Gitu. Misalkan aku bikin band dengan dia nih. Pokoknya tugasku bertanggung jawab akan nyanyi. Nah soal dia bagus atau jelek masa bodoh. Kalau dia punya rasa malu pasti berpikir. Iya. Nah gitu. Nah kita nih enggak. Aku nggak mau latihan. Nah dia tuh kurang rajin. Nah ujungnya kita yang kena. Iya. Nah aku itu tidak pernah mengambil terpengaruh oleh hal negatif. Tak pernah Bu. Bener Bang. Nah lo terpengaruh. Iya. Terlalu banyak Lo terkontaminasi. itu baru bisa rajin kalau orang rajin. Iya. Kenapa ya? Nah masa hidupmu diatur oleh keadaan orang? Bener Bang. Balik Berarti lagi ke kalau diri temanmu masuk sumur, lo masuk sumur dong. Untuk hal baik, aku akan contoh. Untuk hal negatif, masa bodoh kalian. bener sih, ini yang dapat ilmunya di sini aku nih. Iya, Dapat pembelajaran baru lagi. ya iya. Jadi sudah tahu lagu itu Dika. Nanti basisnya belum tentu bisa. Jadi bodoh loh. Sekali. Besok lagu ini udah bisa Dika. Belum sepenuhnya, malas gue. Sibuk alasan. Padahal enggak. Kalau ditanya jujur kenapa? Belum tentu dramernya bisa. Bodoh lagi loh. Lagu ini sudah bisa. Ini Dika. Aduh, nanti ku pelajari sebaik mungkin. Vokalisnya belum tentu bisa. Nanti aja. Bodoh lagi loh. Kok efek gitarmu gitu-gitu aja? Sebenarnya gua ada uang loh untuk beli yang bagus. Tapi percuma beli yang bagus. Alatku udah bagus, yang main bodoh lagi loh. Jadi tolak ukur hidupmu, semangat hidupmu ditentukan oleh orang lain. Nah bagaimana lo mau besar? Tapi coba, masa bodoh lah. Kalian mau jelek, kalian mau bagus, kalian mau terlambat, kalian mau apa, pokoknya aku enggak. Bener sih. Balik lagi ke nilai diri sendiri. Hampir semua anak band itu tidak mau main dengan aku. Hanya karena persiapanku matang. Coba bayangkan. Nah Birgi juga begitu. Gi, kok lo enggak latihan ini Gi? Apa lo kan mau main film syuting? Nanti aja. Nanti gua udah datang tepat waktu, belum tentu ngelain datang. Bodoh. Jadi kebodohan kita itu karena kita menghukum diri sendiri, terus tolak ukur hidup kita tuh orang lain. Ya. Repot lah hidup kita oleh orang lain. Kalau aku enggak, ku bantu bagi yang aku mampu, ku hargai, ku hormati, ku sayangi. Masalah mereka dengan aku apa? Masa bodoh. Aku nggak mau jadi culun kayak mereka. Nih, ku contohkan. Aduh. Kenapa bang? Itu Birgi. Aduh, Birgi pusing gue sama Birgi itu. Masa pusing oleh Birgi? Harusnya pusing oleh diriku sendiri. Jangan oleh, kan gitu. Jadi pusing karena orang lain. Iya. Nah ini dia. Ini dia. Makanya dimutar. Padahal otaknya nyampe. Nah, alhamdulillah lo datang ke sini.
Aku berharap terbuka hatimu dan menjadi bernilai setelah ini. Amin. Haruslah. Ya, kalau satu. Jadikanlah nilai hidup itu sebuah harga diri. Betul. Nah, bagiku hidup bernilai itu harga diri. Nah, bagimu enggak. Maka lo menghina dirimu mulu, Birgi enggak. Kayaknya Birgi kena tampar terus deh kalau ada bintang tamu tuh. Nah, ini gambaranmu, Gi. Persis. Cuma laki-laki. Iya. Bener. Karena ya, Kita jadi jahat hanya karena orang jahat. Padahal kita nggak jahat. Kita jadi nggak rajin hanya karena orang nggak rajin. Kita jadi pemalas hanya karena orang malas. Jadi hidup kita tuh ditentukan orang lain. Nah, lo mau? Dulu tuh bro, harusnya gue main di sana. Iya. Kok enggak? Gara-gara teman gue nggak jadi, makanya gue nggak jadi. Tapi gue nyesal bro. Ya salah lo, kenapa gara-gara nggak enak bro? Sedangkan dia kan ini. Gue mah apalah dibandingkan dia. Nah, kalau itulah lo. Selamat. Teruskanlah hidup begitu agar rajin lebur. Bener sih bang. Iya. Masuk dari tadi. Kayak gue kata-katain aja lo biar nggak lo bangun tidur maksudku. Terlalu larut dalam ketakutan. Masih aja berenang di air yang keruh juga ya. Kapan dapat air bersih ini? Ya karena nggak keluar. Iya. Mau keluar pun, nah ada air bersih. Apalah gue ini. Ketakutan selalu. Belum tentu dia suka sama gue. Terlalu takut ya bang. Terus selalu kita nih begini, mencari cara mengambil hati orang. Yang benar itu buat orang mencari cara mengambil hati kita. Nah jadi aku tuh selalu sebaliknya. Tapi benar sih bang, dalam artian kalau kita selalu mengharapkan kita bisa mengambil hati orang lain, belum tentu bisa. Iya, capek hidup. Tapi kalau ketika orang udah bisa, istilahnya orang, kalau menurutku orang, ini belajar kalau aku lihat dari pengalamanku bang selama aku main musik lah, contohnya di Made lah. Awalnya aku ketemu tamu-tamunya itu pada jutek semua. Tapi ketika aku bersyukurnya ketika mereka lihat aku main dan aku bisa jadi diriku sendiri. Karena di Made itu cuma di Made yang bisa aku jadi diriku sendiri. Ada apresiasi tersendiri. Ya udah pasti. Ada penilaian tersendiri ternyata buat aku di situ. Karena ya benar kata abang, ketika lu berani jadi diri lu sendiri tanpa lu mikir oh gua salah atau apa berlebihan atau gimana. Enggak, karena sesuatu yang ketika kamu main, kalau balik lagi abang bilang tadi ketika aku main di Made itu aku udah nggak mikir bang, udah nggak mikir teman-teman yang di belakang mau jadi apa, mau salah atau gimana, enggak. Nah, kalau bisa semua tempat jadikan kayak gitu. Udah plong lah, maksudnya dalam artian aku udah plong itu loh bang, udah bisa lepas oh, aku bisa jadi diri sendiri di sini nih. Mau gimana pun urusanku, bukan urusanmu dalam artian. Aku cuma ngajarin anak itu 3 hal, jangan iri, jangan dengki, jangan sombong. Iya, udah gitu aja. Aku bilang aku mau main di situ kadang-kadang kalau udah geram mau aku nggak pakai kaos atau apa ya udah berarti udah aku tuh udah lepas, udah plong aku mainnya. Yang penting nggak membebani yang lain gitu loh. Syarat untuk bahagia itu cuma satu. Jadilah manusia merdeka. Di situ aku bisa dapat kemerdekaanku bang. Nah, di tempat lain enggak. Makanya makan hati. Benar sih, karena terlalu takut kalau dimanapun dirimu berada, jadilah merdeka. Dan kemerdekaanmu itu akan ada kalau lo jadi dirimu sendiri. Dan jadi diri sendiri itu akan bisa kalau tidak melihat orang lain. Tidak menganggap orang lain lebih tinggi dan tidak menganggap diri sendiri lebih rendah. Setiap orang punya skill. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berani tunjuk tangan aku sempurna. Nah kalau selama tidak ada yang berani tunjuk tangan aku sempurna, berarti kita sama aja. Itu aja. Sukses buat lo. Bangunlah tidur. Amin.
jangan sudah bangun tidur lagi. Kan lo sudah bangun kan, Iya. tidur lagi ya. Janganlah Bang. Ya seenggaknya kan kedepannya aku harus nunjukin aku punya sesuatu nih. Iya, harus. Karena balik lagi sebagai istilahnya aku dapat semangat lagi ketika kita ngobrol. Oh iya ya, selama ini istilahnya ibarat sapi lah. Ibarat banteng dicucuk hidung ditarik kemana-mana, udah ikut aja. Maksudnya ya boleh lah, mau main sama siapa aja. Lo ngerti cara main gitar. Lagu apapun aku yakin lo bisa. Tapi lo masih di posisi kalau mau main ngintip-ngintip. Hanya karena merasa rendah. Emang yang lo ikuti main itu siapa sih? Kalau hasilnya masih sama aja. Nah kecuali yang lo ikut itu sekali main dapat rumah. Nah barulah. Itu pun masih tidak pantas begitu. Tapi kalau masih sama aja. Bukan berarti kita meremehkan. Intinya jangan sampai menjadikan kita rendah diri. Itu intinya. Nah ini aku dapat satu pembelajaran dari bincang-bincang sama Bang Ferry sama Kak Birgi ini dari tadi Bang. Kalau yang aku tangkap ya. Dalam artian sukses itu balik lagi dari aku sendiri. Bukan karena harus bergantung sama orang lain. Harus yakin kekuatan itu di tumpuan kaki sendiri. Dan apa ya, jangan terlalu ini sih Bang, kalau menurutku stop untuk menghukum diri sendiri. Karena benar kata Abang, setiap orang tuh punya nilai masing-masing. Nah karena nilai itu yang menjadikan harga dirimu mahal. Ya, aku dapat hari ini Bang. Makasih Bang pokoknya dari tadi sharing-sharingnya aku dapat ilmu banyak hari ini. Dalam artian udah bukan di air payau lagi, udah bisa bukan di air tawar lagi, udah bisa ke muara langsung nyebrang air asin. Ya iya, lo cerdas, lo punya niat baik, lo berjuang, lo berpikir. Kenapa lo mesti takut? Dan ketakutan itu muncul karena banyaknya orang-orang yang menilai. Ya, orang menilai silakan. Gue enggak. Yang penting gue enggak iri, enggak dengki, enggak sombong. Aku karena ini Bang, aku dapat semangat lagi setelah perbincangan ini karena aku masih ingat ada kata orang sama aku. Gara-gara masalah kerjaan itu ya aku beberapa kan udah sempat kerja di beberapa tempat, ada beberapa perusahaan outsourcing sama di kantor notaris pernah. Ngantor. Ngantor udah pernah lah. Tapi aku nggak menemukan kenyamananku di situ Bang. Misalnya nggak menjadi diriku sendiri di situ. Nah ketika aku pernah ketemu orang yang dia tahu kerjaanku, kamu ngamen di kafe dengan ya taruh nominal segini lah bayaran di ya. Sempat ada kata-kata, oh ya dengan bayaran yang nggak seberapa tuh. Kalau aku per bulan syukur-syukur udah bisa nabung bayar gajiku segini. Ini yang jadi pukulan ketika Abang ngomong ke aku tadi, jadilah dirimu sendiri, kamu bisa punya nilai nanti ketika kamu terus berjuang dengan apa yang Diingin. jadi tekadmu yang diinginkan. Aku bakal misalnya bukan menyembuhkan diri tapi nanti bakal jadi pembuktian apa yang aku pilih belum tentu salah selagi aku masih punya tekad. Iya Bang. Karena nilai seseorang tuh nggak bisa dinilai dan harga diri seseorang tuh nggak bisa kamu nilai dengan uang sampai kapanpun. Iya. Ketika kamu membandingkan harga diriku dengan nominal yang kamu bilang gajimu seberapa, aku bodo amat. Kenapa? Aku bukan budak korporat. Bukan mau bilang aku nggak butuh kerjaan yang ini, kita pasti butuh kerjaan, tapi satu, jangan pernah kamu nilai value-nya orang lain doang ya kan Pak? Iya. Makanya ini aku dapat semangat baru bahwa aku bakal nunjukin ke kamu bahwa bukan karena dendam, enggak, aku cuma mau buktiin aja aku bisa, kita punya harga yang sama bro. Iya. Ya kan Pak? Walaupun ya mungkin dari segi pekerjaan beda, tapi balik lagi yang dibilang Bang Ferry, kerja apapun tapi kalau kamu gak jadi orang merdeka sama aja. Sama aja. Dalam artian kan kita harus merdeka pertama
segi akal sehat kita merdeka, dari segi pemikiran kita bisa bagiin hal positif ke orang dulu ya. Mungkin yang paling penting menyalurkan hal positif ke orang dulu. Selama aku nggak mau merugikan orang lain ya udah aja. Ya, oke. Itu aja. Oke Bang. Oke bro. Sebelum ditutup, hidup itu akan bahagia kalau jadi diri sendiri. Dan jadi diri sendiri itu akan bisa kita praktekkan kalau tolak ukur hidup kita atau kontrol hidup kita tidak pada orang lain, tidak berada di diri orang lain. Sukses buat lo, Thank you Bang. dilindungin dimanapun lo berada, Amin. diberi kesehatan. Amin. Manusia yang paling tidak bersyukur di muka bumi ini adalah manusia yang selalu menganggap dirinya rendah. Dan manusia yang paling bersyukur di muka bumi ini adalah manusia yang percaya akan kapasitas dirinya sendiri. Itu bentuk rasa syukur yang sebenarnya. Dan kata Tuhan, sebaik-baiknya manusia itu berguna. Jadikanlah dirimu bernilai biar ada gunanya. Betul. Itu aja. Mohon maaf lahir batin atas apa yang disampaikan. Sekali lagi sukses buat lo. Terima kasih Bang. Aku juga makasih udah bisa diundang di podcast, udah bisa sharing-sharing sama Bang Ferry sama Kak Dirgi dan teman-teman tim yang lain juga. Saya dapat ilmu baru. Ya kalau bagi aku pribadi ini dapat pencerahan juga. Seenggaknya ada boostingan semangat lagi lah. Seenggaknya buat lebih maju lagi ke depannya. Oke, itu aja Gi. Oke, thank you Dika dan juga buat teman-teman yang nonton. Sekali lagi semoga setiap bintang tamu di sebuah jawaban ini bisa menjawab persoalan di hidup kalian juga. Dan mendapat jawaban Iya. dari sebuah jawaban. Mendapatkan semangat karena jangan pernah merasa kalau aku sendirian. Ya. Paling sedih atau paling apa, ternyata masih ada langit di atas langit. Masih ada yang di bawah lagi kalau kita ngerasa paling bawah. Siapa tahu bintang tamu selanjutnya bisa jadi sebuah jawaban buat kalian. So, thank you. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, bro. Iya Bang.